semua terisi. Hewan makannya apa, Ibu? Hewan makannya apa ya? Nanti kita habis. Membaca dialog. Silakan dibaca dialognya di buku. Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Aduh, semuanya terdengar enak untukku. Sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau beristimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu makanan yang kita dapat bermanfaat untuk tubuh kita. Betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Nah, tadi kan anak-anak sudah membaca dialog bersama. Jadi, dialog itu adalah tentang kita makan makanan sehat yang ada di dalam iklan. Kenapa sih iklan itu banyak banget makanan sehatnya? Nih, di sini dijelaskan, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak muda. Jadi anak-anak silakan ditemukan ini termasuk gambar apa dan tulisan yang kulihat. Jadi semuanya ditulis dikerjakan masing-masing. Ayo coba dijelaskan. Nomor 1, itu gambar apa? Gambar makan buah. Buah. Tulisan yang kulihat? Hidup sehat. Ya, selanjutnya nomor 2. Makanan gambar anak kecil makan buah. Ya, tulisan yang kulihat? Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak. Ya, betul. Selanjutnya kita akan belajar tentang kata kunci. Kata kunci itu adalah kata yang penting atau yang singkat dalam iklan. Ini ada lembar untuk kalian kerjakan tentang kata kunci yang ada di iklan tersebut. Silakan dituliskan kata kuncinya apa dan akan dibacakan sesuai pasangan berkelompok. Emang bener. Iya. Sudah anak-anak? Sudah, Ibu. Silakan berpasangan untuk maju. Enggak satu aja. Enggak jelas. Ya itu akan jelas ya, Bu. Pasangan. Iya, berpasangan. Coba juga deh. Jawaban kita kan sama. Oh. Ayo dijelaskan. Pakai bentar di sini. Apa ini? Oke, jadi kata kunci adalah kata isi utama. Selanjutnya kata kunci yang aku temukan dalam Google adalah buah segar. Ciri-ciri sebuah kata kunci itu terdapat singkat dan juga penting. Untuk alasan memilih kata tersebut sebagai kata kunci itu karena kata tersebut menjelaskan isi utama iklan. Ya, betul. Jadi tepuk tangan semuanya. Jadi kata kunci itu adalah kata yang berisi tentang teks utama atau yang penting, yang singkat, yang dijelaskan dalam suatu kata yang berisikan maknanya, makna yang sebenarnya.
Selanjutnya kita akan belajar tentang hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah hewan yang memamah makanan 2 kali atau memamah biak. Ciri khasnya makanan dikunyah kembali agar lebih halus sebelum dicerna. Nih, contoh hewan ruminansia. Ada sapi, ada domba, ada rusa, ada kerbau, kambing, juga kijang. Ya, kuat. Kenapa kijang harus bersama? Keunikan sistem pencernaan hewan ruminansia. Sistem pencernaan hewan ruminansia itu lebih kompleks, memiliki 4 bagian lambung, dibantu oleh mikroba, bakteri, dan protozoa untuk mencerna rumput. Karena itu, sapi dapat memperoleh nutrisi dari tumbuhan seperti rumput. Nah, proses sistem pencernaannya yaitu yang pertama, makanan masuk ke mulut lalu diproses ke gigi, memotong dan mengunyah makanan. Kedua, ke lidah, mengambil rumput dan mendorong makanan ke lambung. Ketiga, ada saliva atau air liur, membantu pencernaan makanan secara kimiawi. India bagian lambung sapi. Ada rumen, ada omasum, ada abomasum, dan retikulum. Karena itulah sapi sering disebut memiliki 4 perut karena lambungnya besar-besar. Fungsi rumen. Rumen itu bagian yang pink-pink itu ya. Rumen atau perut besar, tempat makanan dicerna dengan bantuan mikroba. Makanan diaduk hingga menjadi lebih lembut. Kemudian ada retikulum. Retikulum atau perut gala. Makanan difermentasi kembali menyaring benda asing agar tidak masuk ke bagian berikutnya. Dan berikutnya ada omasum. Omasum atau perut pita. Makanan dicerna lebih lanjut dengan bantuan enzim. Kemudian ada abomasum atau perut masam, disebut lambung sebenarnya, dan menghasilkan enzim untuk mencerna makanan secara sempurna. Proses akhir pencernaan setelah dari lambung, makanan masuk ke usus halus, nutrisi diserap oleh tubuh, bisa makanan dibuang melalui anus. Usus halus sapi sangat panjang, bisa mencapai sekitar 40 meter. Jadi kesimpulannya, hewan ruminansia adalah hewan yang memamah makanan 2 kali. Contohnya sapi, kambing, kerbau, domba, kijang, sama rusa. Sistem pencernaan dibantu mikroba dan memiliki 4 bagian lambung. Ya, rumen, masuk, masuk, dan dikulum. Kemudian nutrisi dari makanan digunakan untuk pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Nah, selanjutnya anak-anak akan mengerjakan tugas diagram yang menjelaskan mengenai proses pencernaan pada hewan ruminansia, yaitu rumput dikunyah di mulut, kemudian esophagus, kemudian ke rumen ada apa yang terjadi, kemudian ke mulut, kemudian ke retikulum, kemudian kemana lagi, dan dijelaskan proses yang terjadi. Dikerjakan pada hari ini, jika belum selesai untuk PR. Kemudian anak-anak akan berkreasi, menggambar sapi dan menjelaskan sistem pencernaannya. Gambarnya diwarnai, kemudian diberi tanda yang bagian mana yang retikulum, bagian mana yang obasum, dan lain-lain. Itu dan ada kerjaan ya. Dipresentasikan maju ke depan. Yang besar ya. Yang presentasi.
Yang di sebelah sini ini namanya pigmen, warnanya pink, ditandai dengan warna pink di sini. Kemudian ada omasum ditandai dengan warna orange. Kemudian ada abu masum di sini ditandai dengan warna kuning di bagian bawah sini. Kemudian ada retikulum. Nah, retikulum ini warnanya sama kayak di sini pink tapi di bagian sebelah sini. Ya, betul sekali. Baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai.